Selamat pagi, jemaat terkasih. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus yang akan diadakan pada tanggal 29 November nanti. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Kau berkati hati pikiran kami, sehingga kami bisa fokus dan bisa menerima sabda kebenaran-Mu dengan baik dan benar. Ya Allah, kami menyerahkan proses pemberitaan sabda-Mu pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi mereka yang mendengarkan dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, minggu depan kita sudah memasuki masa Adventus, masa penantian kedatangan Kristus. Di minggu awal Advent, kita diberi kesempatan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Maka dari itu, saat ini kita diundang untuk mempersiapkan diri kita dalam menerima sakramen perjamuan kudus yang akan kita terima pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 nantinya. Bapak Ibu, saudara-saudari dan jemaat yang terkasih, tema masa Advent dan Natal kita pada tahun ini adalah firman Allah yang menjadi manusia. Tidak dapat kita pungkiri, semenjak kecil pertanyaan mengenai cita-cita seakan menjadi sebuah pertanyaan yang lumrah, menjadi pertanyaan yang wajib bagi kita di sewaktu anak-anak. Kita mungkin masih ingat dengan lagu yang berjudul Susan Punya Cita-Cita. Itu dinyanyikan oleh Ria Enes dan juga bonekanya yang bernama Susan. Nah, di dalam lagu tersebut ada beragam profesi yang disebutkan oleh Susan yang menjadi keinginan dia, yang menjadi cita-cita dia, yaitu ada dokter, ada insinyur, ada konglomerat, ada presiden. Nah, bisa jadi profesi yang disebutkan itu juga menjadi cita-cita anak-anak pada umumnya, bahkan sampai sekarang. Berbicara dan berpikir mengenai cita-cita Bapak Ibu memang baik karena membangun visi hidup dan mengajak kita untuk menatap masa depan sambil melakukan langkah-langkah kecil agar apa yang dicita-citakannya itu bisa berhasil. Akan tetapi Bapak Ibu, cita-cita itu bukan sekadar profesi, sesuatu yang kita kerjakan dan identik dengan pekerjaan yang menghasilkan pemenuhan kebutuhan ekonomi kita. Di sini kita diingatkan oleh seorang teolog yang bernama Bernard Haring yang mengajak kita untuk bukan sekadar bertanya, what should I do? Apa yang harus saya buat? Melainkan juga, what kind of person should I become? Saya mau berkembang menjadi manusia yang seperti apa? Nah, dengan cara yang menarik, Bapak Ibu, seorang tokoh, teolog, dan juga pendeta yang bernama
Andar Ismail membagi manusia menjadi 3 kelompok atau 3 golongan. Yang pertama adalah Homo homini lupus, manusia yang menjadi serigala atas sesamanya. Di sini kita menghadirkan diri sebagai manusia yang bersifat seperti serigala yang selalu ingin unggul dengan cara yang licik, cara yang kejam, cara yang buas, dan cara yang beringas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Homo homini angelus, yaitu manusia menjadi malaikat terhadap sesamanya. Manusia dalam hal ini adalah manusia yang akan menempatkan diri seolah seperti malaikat yang sempurna atau setengah Allah. Salah satu bentuk penandanya adalah kesalehan beragama, memakai baju keagamaan, dan membawa nama Tuhan yang begitu sering diucapkan supaya bisa disebut malaikat alias setengah Allah. Yang ketiga adalah Homo homini homo, yaitu manusia menjadi manusia sehingga menjadi manusia yang berperi kemanusiaan, yang memiliki hati, yang mau mempunyai kepedulian kepada sesama. Yang disingkatnya adalah manusia yang manusiawi. Pertanyaannya Bapak Ibu, dari 3 golongan ini, dari 3 golongan manusia yang dipaparkan ini, kita mau berkembang menjadi manusia yang seperti apa? Yesus yang hadir sebagai manusia adalah Yesus yang manusiawi. Hal itu ditandai dengan catatan Injil yang menyebutkan Yesus sering tergerak hatinya oleh belas kasihan. Itu ada di Matius 9 ayat 36, ada di Markus 1 ayat 41, ada di Lukas 7 ayat 13. Yesus menambahkan dalam dirinya penderitaan dan juga harapan orang-orang yang datang kepadanya. Nah Bapak Ibu, itu sebabnya tanpa pernah lelah Yesus selalu tergerak melakukan tindakan kasih karena dorongan belas kasihnya. Ia bahkan pernah meminta para muridnya untuk menyediakan makan karena hari sudah mulai malam. Yesus juga pernah menghardik badai yang menyebabkan para murid ketakutan. Yesus juga pernah menghentikan langkahnya dan mendatangi rombongan kedukaan seorang janda yang anak laki satu-satunya meninggal. Banyak kisah kesembuhan yang dilakukan Yesus, termasuk orang kusta yang dianggap penyakit terkutuk saat itu. Semua tindakan Yesus menunjukkan sikap manusiawi Yesus yang sangat nyata. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus yang dipenuhi oleh tindakan kasih dan manusiawi inilah yang perlu dihadirkan di dalam diri kita sebagai pengikut Yesus di masa kini. Yesus adalah model yang menggerakkan gereja dan orang-orang Kristen untuk bertindak di tengah krisis, termasuk di pandemi ini, untuk memiliki belas kasih bagi saudara-saudarinya yang menderita. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, kita mau menjadi manusia yang seperti apa? Apakah kita mau menjadi manusia yang bersifat serigala, atau manusia yang setengah Allah, atau mau menjadi manusia yang menunjukkan sisi kemanusiawiannya seperti Yesus? Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, pertanyaan lagi Bapak Ibu, Yesus saja yang katanya firman Allah mau menjadi manusia, apakah
sesama manusia kita. Nah, Bapak Ibu, selamat menerima sakramen perjamuan kudus. Selamat menerima keselamatan dari Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, sumber keselamatan, di hari ini ajarkanlah kami untuk menjadi manusia yang memanusiakan manusia lainnya ya Tuhan. Ajarkanlah kami sehingga kami bisa seperti Engkau yang peduli, yang mau membantu, yang mau menunjukkan sisi penderitaan kami, sisi kerapuhan kami untuk menolong sesama kami. Ya Allah, biarlah dalam tema masa Advent dan Natal kami pada tahun ini bisa memberikan pelajaran kepada kami sehingga kami bisa menghayati keadaan krisis kami pada saat ini untuk mau membantu kepada sesama kami yang lemah. Ya Allah, siapkanlah kami juga untuk menerima sakramen perjamuan kudus yang akan kami terima pada tanggal 29 November nanti. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin.